Video ini berisi pembahasan tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa menunggu lama-lama, langsung saja ke pembahasan. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai moral yang mengatur kehidupan setiap individu agar menjadi lebih baik. Kerangka teoritik. Alfred North Whitehead, tokoh utama filsafat proses, berpandangan bahwa seluruh empiris pada alam mengalami proses atau perubahan, yaitu kemajuan, kreatif dan baru. Realitas itu dinamik dan suatu proses yang terus-menerus menjadi, walaupun unsur permanensi empiris dan bukti diri pada perubahan tidak boleh diabaikan. Sifat alamiah itu bisa juga dikenakan dalam ideologi Pancasila menjadi suatu empiris. Nilai-nilai Pancasila adalah suatu sistem nilai yang bulat dan utuh yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila, meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aktualisasinya adalah proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aktualisasi Pancasila dibedakan menjadi dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Yang pertama, aktualisasi Pancasila objektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara, antara lain meliputi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Yang kedua, aktualisasi Pancasila subjektif. Aktualisasi Pancasila subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan kehidupan negara dan masyarakat. Seiring bergantinya zaman, bangsa Indonesia tentunya dihadapi oleh peristiwa konflik yang tak terhingga. Korupsi yang merajalela dan perilaku menyimpang lainnya menjadikan banyak penyelewengan nilai-nilai Pancasila dan hanya dipahami sebagai tekstual saja tanpa diiringi dengan tingkah laku kita sebagai warga negara. Lunturnya nilai-nilai Pancasila tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan dan pengimplementasian terhadap nilai-nilai Pancasila semakin lemah. Melihat keadaan ini, maka penting untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat agar kita sebagai bangsa dan negara tidak kehilangan jati dirinya, utamanya dalam menghadapi derasnya arus globalisasi. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka kemungkinan nilai-nilai Pancasila akan musnah dan tinggal deretan sila-sila saja. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu diantaranya yang pertama, menyediakan SDM yang berwawasan Pancasila serta memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Dan yang kedua, memberikan arahan kepada pemerintah agar menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan dan fasilitasinya dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Tak lupa, menanamkan nilai-nilai Pancasila jugalah penting kepada para penyelenggara dan pemerintahan. Adapun pembaharuan dan perubahan dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Pembaharuan dan perubahan tidaklah tumbuh dari dalam saja, melainkan bisa dari luar. Perubahan dalam aktualisasi nilai Pancasila ini tidaklah semata-mata disebabkan kemampuan dari dalam potensi Pancasila itu sendiri, melainkan suatu peristiwa yang terkait dengan realitas yang lain. Dinamika aktualisasi Pancasila menyerap atau menyingkirkan nilai dari luar. Saat ini akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi perubahan pola kehidupan yang ada di masyarakat.
sedikit masyarakat mengikuti gaya budaya luar. Namun ada segi positif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu mendorong hubungan erat dan kerjasama dengan bangsa lain. Tetapi tak menutup kemungkinan bahwa kehidupan yang mengikat kepentingan nasional tidak luput dari pengaruhnya, serta dapat menyinggung kepentingan bangsa lain. Terdapat semacam kearifan yang harus dipahami, bahwa dalam kehidupan dewasa ini, teknologi sebagai bagian budaya manusia telah jauh mempengaruhi tata kehidupan manusia secara menyeluruh. Jika pengaruh tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila, maka perlu tindakan tegas untuk memupuk, terutama untuk gagasan ide-ide yang datang dari luar. Dari itu, kita sebagai penerus bangsa wajib untuk terus mempertahankan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan cara mengamalkan sila-sila Pancasila yang ada di dalamnya. Berikut contoh aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam sila-sila Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan berbagai perbedaan. Salah satunya yaitu perbedaan kepercayaan. Banyak agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Tetapi sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara, setiap individu memiliki sikap toleransi yang tinggi. Masyarakat Indonesia mampu menerapkan sila pertama Pancasila dengan baik. Sikap toleransi yang tinggi serta saling menghargai kepercayaan satu sama lain. Contoh nyata yaitu ketika suara azan berkumandang, kegiatan apapun yang dilakukan akan berhenti sejenak, dan setiap agama menghargai hal tersebut. Contoh berikutnya yaitu saat perayaan Natal, agama lain akan menghargai perayaan tersebut, tidak mengacaukannya, dan akan saling support. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadikan setiap warga negara memiliki hak yang sama. Tidak ada perbedaan antara hak satu individu dengan individu yang lain. Setiap individu memiliki kebebasan yang setara. Karena pada dasarnya setiap individu memiliki kedudukan, hak, serta martabat yang sama selaku makhluk ciptaan Tuhan. Contoh nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, hingga tingkat pendidikan. Ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia mengandung makna mengutamakan persatuan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan butir sila ketiga tidak jauh dari kondisi Indonesia yang dikaruniai beragam suku, budaya, bahasa, agama, dan ras. Contoh nyata dari aktualisasi sila ketiga Pancasila ini adalah yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, sila keempat. Memaknai sila keempat Pancasila tersebut dalam rapat maupun diskusi bermakna. Setiap keputusan yang diambil dalam rapat maupun diskusi harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab secara moral sebagai manusia dan spiritual sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Menjaga harkat dan martabat manusia dengan hikmat, artinya dengan hati dan bijaksana, agar tidak sembrono dan semena-mena, bahkan mau menang sendiri. Contoh nyata nilai dari sila keempat dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam rapat musyawarah terdapat pengkoordinasian anggota terhadap tugas-tugasnya, dan dalam diskusi musyawarah terdapat dalam pengambilan keputusan atau solusi dari suatu permasalahan yang menjadi bahasan dalam diskusi tersebut. Yang kelima adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sila kelima dalam Pancasila memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, dan lain-lain. Contoh nyata dalam pengamalan sila kelima adalah saling menghargai hak milik orang lain
sehingga tidak baik merampas benda atau barang yang bukan menjadi milik kita. Lalu, menjaga benda atau barang milik umum yang digunakan bersama-sama, misalnya dengan tidak mengotori dan merusak fasilitas umum. Dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir. Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya.